Salam sang debaters. Ya, saya sudah membuat sebuah link untuk tutorial atau modul dari pembelajaran yang akan saya mulai. Dan kalian sudah bisa mendownload tutorial itu dan hari Rabu kita sudah mulai belajar. Sengaja saya pisahkan ya kawan-kawannya. Dan besar harapan saya, apa yang ada di dalam modul itu sebagai bahan pertimbangan atau contoh. Begitulah nanti sistem pelajaran kita. Dan saya harapkan kalian pun mau mengikutinya ya. Dan bagi kalian punya anak-anak, silakan ajak mereka ya untuk bergabung di dalam pengajaran tersebut. Dan di sini nanti saya ulang juga alamat daripada, panjang sekali ya. Sudahlah, di deskripsi sudah ada saya buat itu. Tinggal kalian nanti membuka dan mengikutinya. Download saja modul itu, semoga bisa ya. Saya juga baru kali ini membuat seperti itu kawan-kawan. Kalau ada kekurangan-kekurangan dimaafkan saja. Itu adalah hal yang biasa di mana ya kita melakukan sesuatu itu selalu dimulai dengan mulai dulu aja. Masalah belakangan itu urusan nanti. Setelah kita memulai, barulah kita bisa makin mendalami. Barulah kita bisa bergerak atau beranjak dari apa yang sudah kita sepakati atau sudah kita targetkan atau kita buat menjadi misi. Dan harapan saya bagi semua nanti yang mendengar dan mengikuti bisa menambahkan apa sih lagi yang bisa ditambahkan dalam pertanyaan itu. Dan kalau kalian rasa sudah cukup ya kita akan masuk nanti kepada kejadian 2. Dan itu sengaja saya buat, mungkin itu pelajarannya hanya 10 menit ya, nggak sampai. Kenapa saya buat demikian? Agar kita bisa cepat menangkap, agar kita bisa mengerti apa sih yang sebenarnya yang saya inginkan dalam hal itu, apa sih sebenarnya yang ingin saya petikkan di dalam masalah itu. Ya, dan seperti yang saya rencanakan kemarin, channel saya akan saya bagi 2. Yang satu memang khusus untuk berdebat, yang satu khusus untuk belajar isi Alkitab semurni-murninya. Saya usahakan di situ hanya belajar isi Alkitab. Namun di modul itu nanti akan saya perbaiki. Namanya pertanyaan dunia. Itu kan masih pertanyaan yang global. Pertanyaan dunia, atau saya buat nanti ada perbandingan dengan kitab suci Al-Quran. Namun saya pikir juga nggak perlu ya. Saya jadi mendua hati. Kalau saya buat nanti di situ perbandingannya dengan Al-Quran, orang jadi bisa melakukan hal apa saja terhadap buku itu ya. Kecuali mereka datang dan bertanya, ya silakan. Ya kawan-kawan. Nah, harapan saya nanti begitu kita mulai belajar, dan harapan saya ini anak-anak muda lah, remaja, SMP, SMA, dan orang-orang perguruan tinggi. Karena kita akan melihat betapa malasnya orang Kristen untuk belajar kitab suci. Betapa malasnya orang tua untuk mendorong anaknya belajar kitab suci. Karena bagi mereka, belajar kitab suci ini tidak memberikan keuntungan apa-apa. Baik di dunia maupun di akhirat, kata mereka ya. Kenapa? Yang pertama coba kalian lihat. Kalau di orang Batak itu, kalau ada anaknya yang bandal atau yang agak aneh-aneh, itulah yang diharapkan jadi pendeta. Kalau yang pintar, yang baik, enggak ada diharapkan itu jadi pendeta. Ya, atau belajar sekolah Alkitab, enggak ada itu. Tapi kalau anaknya sudah mulai aneh-aneh, ya kau nanti nak cocoknya jadi pendeta lah ya katanya. Ya kawan-kawannya. Tapi enggak semuanya ya, kebanyakan. Jadi itulah kawan-kawan yang saya katakan, besar harapan saya anak-anak orang Kristen sudah mulai mau melirik pembelajaran ini. Wah, jempol saya kena apa ini? Kena anak saya bilang bendet. Siapa ini? Di lakban anak saya karena kemarin saya cucuk pakai jarum ya. Ada masuk kayu kecil itu. Jadi saya cucuk untuk mengeluarkannya. Saya nggak tahu entah ada keluar apa belum, tapi perasaan saya udah keluar. Karena sakitnya udah berkurang ya.
Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa saya buat pengantar kepada kalian. Semoga kalian tertarik untuk belajar kitab suci. Apakah orang dewasa bisa ikut ambil bagian? Bisa. Semuanya bisa. Tetapi saya berharap kalau orang tua atau orang dewasa, kalian bisa belajar, tapi ingat, turunkan ilmu ini kepada lingkungan kalian. Kalau kalian sudah menikah, turunkan kepada istri dan anak kalian. Kalau kalian belum menikah, turunkan kepada saudara-saudara kalian. Abang, kakak, adik, bapak, mama, tante, tulang nemburu, abang boru, Pak D, semualah. Ya. Inilah harapan saya. Tetapi kalau kalian anak muda, atau anak SMA, atau anak kuliah, ketika kalian berada di lingkungan, atau di luar, atau di sekolahan, atau di kampus, ya kan? Jadikanlah hal ini untuk kalian mewartakan atau menjadi pelaku firman. Karena percayalah, orang-orang di luar sana akan bertanya hal-hal seperti yang saya tuliskan ini. Ya kawan-kawan, ini nanti gunanya untuk kalian membentengi iman kalian sendiri dari pertanyaan-pertanyaan dunia itu. Semoga link yang saya berikan itu kalian download langsung bisa. Saya nggak tahu ya bisa apa tidaknya, karena saya pun baru kali ini menggunakan Google Drive untuk menyimpan file dan untuk di-download oleh rame-rame orang. Kalau saya kira sih bisa. Karena kemarin saya coba juga bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Di dalam deskripsi ada, tinggal kalian klik. Langsung dia masuk nanti ke sana. Langsung kalian download lah. Itulah nanti dasar kita untuk apa ya, memulai hal tersebut. Dan harapan saya kalian semua mampu dan bisalah mengikuti pengajaran yang saya berikan. Memang benar, nanti pada akhirnya setelah ini kita akan masuk kepada hal-hal yang berat. Apa hal yang berat tersebut? Hal yang berat itu adalah bahwa kita akan keluar dari zona nyaman. Ya. Zona nyaman yang dimaksud bahwa selama ini, contoh yang paling mau dekat kita bahas adalah Taman Eden, di bumi apa di sorga. Zona nyaman yang sudah kalian pegang selama ini, bahwa Taman Eden itu di bumi. Tetapi nanti di dalam pengajaran saya katakan Taman Eden di sorga. Saya harap kalian tidak langsung a priori atau apatis, atau langsung mengatakan sesat ini segala macam. Tetapi gunakanlah hal ini untuk menguji apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan. Tujuannya agar kalian tidak langsung mencap orang antikris, sesat ini segala macam, kayak Muslim, bahwa Muslim mengatakan Adam dan Hawa di sorga, maka si sang debaters mengikut-ngikut. Tidak demikian kawan ya. Nanti di dalam buku itu akan saya buat pertanyaan dan pertanyaan turunannya, sehingga kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Kalian mengerti bagaimana pembuktiannya. Kalian mengerti apa yang saya cakapkan. Kalian mengerti apa yang sebenarnya yang mau saya ucapkan di situ dan apa yang mau saya gali. Ya kawan-kawan ya. Manfaatkanlah kesempatan ini kawan. Selagi kalian masih muda, untuk anak-anak SMA, SMP dan kuliahan. Manfaatkanlah kesempatan ini bagi orang yang sudah dewasa atau yang sudah tua. Daripada kalian duduk di warung kopi. Atau pergi arisan-arisan tak tentu arah. Lebih baik kalian duduk manis di rumah, buka laptop, buka HP, baca firman Tuhan. Dan download modulnya itu. Dan harapan saya kalian bisa belajar. Sudah saatnya kita membuka diri untuk belajar akan firman Tuhan. Tidak lagi kita belajar kebanyakan akan duniawi ini. Oke, selama berapa tahun umurmu? Kalau yang muda kan masih cencen, masih muda lah. Kalau yang sudah tua, 40 tahun. 40 tahun kehidupanmu di bumi. 40 tahun kita bekerja keras untuk membutuhi kehidupan kita. Sudah saatnya kita beralih sedikit. Ya, menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadikanlah itu buku bacaan setiap hari. Percaya kita akan senang. Dan kalau ada yang menuntun, kalau tidak ada yang menuntun, kita akan seperti sida-sida dari Ethiopia. Maka saya katakan saya adalah sebagai Filipusnya. Ya, saya akan membantu kalian belajar tentang kitab suci ini, belajar tentang ayat per ayat. Saya akan bantu kalian. Dan besar harapan saya, apa yang saya ucapkan ini tidak hanya sekedar ditonton aja untuk
masuk kiri keluar kanan, ecek-ecek gitu ya. Tidak kawan. Kalau bisa ajaklah anak kalian, anak tetangga atau siapa saja. Karena kita harus mempersiapkan mereka menjadi prajurit-prajurit Tuhan di lini terdepan. Ya. Karena pertarungan kita itu ya sudah jelas. Saya bukan pasukan berjalan berkuda menembak. Tapi saya adalah laskar Kristus. Laskar yang tidak menggunakan kekerasan. Tapi menggunakan kitab suci sebagai senjatanya. Ya kawan-kawan ya. Itulah mungkin yang bisa saya ucapkan sebagai pengantar pada sore hari ini. Dan hari Rabu kita mulai belajar. Karena besok saya mau ke Bengkalis. Mau ke Bengkalis, mau keluar kota ya. Ada sedikit urusan yang harus saya selesaikan. Dan kita jumpa lagi hari Rabu. Hari Rabu saya akan mengurutkan apa sih yang saya maksud di dalam modul itu. Sebenarnya tanpa saya urutkan pun kalian sudah mengerti. Karena modul itu saya buat sesederhana mungkin. Ya, dengan bahasa pasaran. Saya mengurangi bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Karena saya takut orang sulit untuk mengerti ya. Nah, ini ada si James. Kritis untuk lebih mengerti dan paham. Boleh bang? Ya silakan. Kamu nanti bisa mengkritisi. Kan kita bertanya jawab juga nanti ketika saya mulai. Tapi jangan keluar topik dari Kejadian 1 ayat 26. Ya. Ada memang di situ saya ulas. Ya kan? Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Saya buat di situ sebagai tempat hukuman. Ya. Itu gunanya nanti untuk memang akan melebar dia nanti, tapi saya batasi sampai itu tok dulu keterangannya. Mengenai ulasan selengkapnya, kenapa Anda mengatakan itu tempat pembuangan nanti akan saya uraikan. Ya. Hari Rabu kita mulai, saya mungkin akan menambahi modul itu ya, biar jangan hanya sampai di situ. Karena kalau hanya sampai di situ ilmu kita nanti terbatas ya. Kejadian 1 ternyata bisa dikembangkan lagi dan diturunkan menjadi beberapa bagian ya, dan itu sangat mengasihkan ya. Saya mengajak kalian dengan modul yang saya buat itu, dengan materi yang saya buat itu, merangsang otak kalian ya, untuk menggali pertanyaan atau membuat pertanyaan, terserah kalian. Kalian membuat pertanyaan yang sulit saya jawab, silakan. Kalian membuat pertanyaan untuk mempermalukan saya, silakan. Kalian membuat pertanyaan untuk menggali, silakan. Dan saya tidak menutup diri hanya kepada orang Kristen. Tadinya sih saya mau membuat ini hanya kepada member ya. Tujuannya apa? Biar jangan dulu bocor ilmu-ilmu ini dan orang bisa ketika di luaran bisa bertarung. Tetapi setelah saya pikirkan, biar sajalah. Semua orang berhak mendapat pengajaran. Ya, mereka mau menyerang silakan, kita sudah siap. Karena kita yakin Bible itu mampu menjawab. Jangan takut ya. Apapun nanti pertanyaan, apapun sanggahan ya kita lakukan di situ. Dan sekalian pengumuman bagi yang menonton channel ini, nanti jam 8 saya akan berdebat sama Yitzhak yang mengaku-ngaku orang Yahudi KW ya. Dan itu di Geraha Mualaf ya. Tetapi saya akan live-kan juga di channel saya. Saya harap kalian juga bisa menonton dan menggalilah ilmu. Kalau kalian punya waktu luang yang banyak. Daripada waktu luang kalian gunakan main domino, bercatur di kedai tua, atau yang hal yang nggak baik. Ini saya pikir adalah kesempatan untuk menggali hal-hal yang baik. Agar kehidupan kita bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya. Agar kita makin cinta terhadap kitab suci kita sendiri yang kita imani. Kalau sudah tidak cinta, mengapain kita hidup di dalamnya? Tinggalkan saja. Kalau saya berkata begitu, ya. Kalau misalnya kita sudah tak cinta, tinggalkan saja. Tetapi kalau kau masih mengaku Kristen, usahakanlah hidup di dalamnya dan menggali kitab suci tersebut agar kita tidak menjadi Kristen-Kristen KTP ya. Agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya jadi kita sebagai orang pasif ya. Kalau bisa jadi orang aktif lah. Karena kalau kita aktif, musuh-musuh kita akan takut. Mereka akan berkata, wah orang-orang Kristen sudah ilmunya makin tinggi, ilmu agamanya. Jadi mereka agak-agak segan atau apalagi di kita di sekolah, lingkungan bermain, anak-anak kita mampu menjawab dengan baik begitu. Saya pikir orang itu akan terkejut kawan. Wih, anak-anak Kristen sekarang udah jago-jago menjawab. Dan mereka mulai
takut dan kalang kabut ya. Oke kawan-kawan, harapan saya kita semua membantu program ini agar bisa terlaksana dengan baik. Di kemudian hari kita menghasilkan anak-anak rohani kita yang lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti kita jumpa jam 8 malam. Salam Sang Debat.